andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita ambil saat teduh sejenak.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan setiap ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang dengan memuji kebesaran nama Tuhan. Bagimu segala pujian. Nats pembimbing ibadah pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita mengantar anak sekolah minggu kita
untuk beribadah. Minta kesediaan Loseib untuk berdoa. Oke, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami mau berdoa untuk setiap anak-anak kami yang berdiri di hadapan kami. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap pertumbuhan, baik jasmani maupun rohani mereka Tuhan. Kami berdoa mereka akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu terus tertanam di dalam hati mereka sejak dini. Dan mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman mereka terus kuat di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk setiap guru-guru yang akan mengajar. Tuhan berikan hikmat, berkati setiap para guru yang akan mengajar. Tuhan berikan kesabaran untuk mendidik setiap anak-anak kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga setiap orang tua dari anak-anak kami ini. Tuhan berkati orang-orang tua, Tuhan berikan hikmat dalam mendidik, mengajar setiap anak-anak kami di rumah. Tuhan yang kiranya memberkati setiap orang tua. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami dan kiranya Tuhan terus memberkati kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada anaknya Yesus Kristus, dan berkat daripada Allah Roh Kudus. Itulah yang menolong, menguatkan, memimpin setiap kita mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Sebelum kita jauh beribadah, mari kita mengakui segala dosa-dosa yang ada dalam diri kita masing-masing. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian seperti yang kau ingini.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah mengorbankan anak-Mu untuk hidup kami semua yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, kami datang kepadamu dengan membawa seluruh dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ini ya Tuhan. Dan kami minta kepadamu ya Tuhan untuk memperbarui hati kami hari demi hari, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang sudah mengakui segala dosa-dosa diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan masih tetap berdiri, mari kita bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari rahmat mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya, Brother Solblip. Namun sebelum itu kita akan pujikan mendengar suaramu. Firman-Mu Tuhan membentuk
hati. Saat ini untuk Ku buka mendengar hati. suaramu. Buka hati Saat ini untuk mendengar suaramu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang dengan kerendahan hati kami untuk kami bisa mendengar suara Tuhan, mengerti mau Tuhan, Tuhan yang tolong kami untuk kami bisa terus hidup taat dan setia kepada firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang pimpin setiap kami, berikan kami hikmat, pengertian, dan pemahaman Tuhan. Kami serahkan pembelajaran kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ajak baca secara bergantian. Saya ajak ayat 7, Bapak Ibu ayat 8, begitu seterusnya. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jemaat. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara ciri-ciri adalah sifat atau karakteristik yang membedakan sesuatu dengan yang lain. Ciri-ciri digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, atau mengenali satu objek, atau orang, atau hal-hal tertentu berdasarkan karakteristiknya. Nah, ciri-ciri ini bisa bersifat fisik, perilaku, dan atribut-atribut lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara fisik ya kita tahu manusia itu mempunyai fisik. Warna kulit, bentuk tubuh, warna rambut, tinggi badan, dan lain sebagainya. Hewan juga sama, bentuk tubuh, jenis bulu, warna kulit, ukuran tubuhnya. Gitu. Kalau melihat objek benda, maka kita akan melihat ciri-ciri dari bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya. Ada juga yang menggambarkan ciri-ciri kepribadian. Berbicara ciri kepribadian, maka kita akan melihat bagaimana orang itu ramahkah, mudah bergaulkah, terus sabarkah, pemarahkah, jujurkah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, secara sederhana bahwa ciri-ciri adalah tanda atau sifat khas yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, membuatnya lebih mudah dikenali dan dibedakan. Nah, hari-hari ini ada satu hal yang lagi menarik saat ini dan sering sekali dianggap penting dalam kehidupan, yaitu ciri-ciri keberhasilan atau kesuksesan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang bertanya, untuk berhasil itu gimana sih? Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri orang berhasil itu apa aja sih? Hari ini banyak orang yang merasa bahwa ciri-ciri keberhasilan biasa didapat karena seseorang itu kerja keras, kerja secara tekun, memiliki optimisme yang tinggi dalam setiap kehidupannya untuk menggapai apa yang dia mau. Orang yang suka kerja keras dalam setiap pekerjaannya tentu akan mendapat hasil yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak bekerja dengan keras. Namun ingat, kerja keras bukanlah soal berapa lama dihabiskan untuk bekerja atau melakukan sebuah pekerjaan, tetapi bagaimana ia dapat mengatur cara kerjanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Biasanya seorang pekerja keras tentu tidak akan capek dalam mengerjakan segala sesuatu. Ia akan terus bekerja, dia tidak akan pernah capek. Seorang yang memiliki pekerja keras tentu akan sangat berambisi untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia mau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan itu sudah dibangun dari masa kecil hidupnya. Tetapi saat ini bukan soal pekerja keras saja, namun pekerja juga harus bisa bekerja secara cerdas. Karena ada perbedaan antara pekerja keras dan pekerja cerdas. Bapak Ibu, contoh, saya kasih contoh. Di kelas ada ibu guru yang nanya kepada murid-muridnya. Ada salah satu muridnya namanya Budi. Kemudian ibu guru ini datang dan bertanya, Budi, kalau sudah besar cita-citamu apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Budi dengan sigap langsung berdiri. Dia ngomong, Ibu, cita-cita saya jadi orang sukses, kerja keras, terus belajar, kaya raya, punya rumah 10, punya mobil mewah 20, nyenengin orang tua. Dan saya harus dapat cita-cita itu, Ibu Guru katanya. Kemudian Ibu Gurunya bilang, wah bagus ya, Ibu Gurunya tepuk tangan. Dan dia bilang, Budi, kamu ciri-ciri pekerja keras sekali. Kemudian semua satu kelas itu tepuk tangan. Tapi Bapak Ibu, kemudian Ibu Guru itu nanya sama anak cewek yang duduk di belakang. Pertanyaannya sama, namanya Cynthia. Cynthia, cita-cita kamu apa? Kira-kira Cynthia jawab apa, Ibu-Ibu? Bapak-bapak, Ibu-Ibu. Bapak Ibu, Cynthia dengan santai menjawab, duduk, kemudian dia dengan santai menjawab gurunya. Ibu, cita-cita saya cuma satu, jadi istrinya Budi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya enggak membenarkan cerita ini, tapi inilah perbedaannya kerja keras dan kerja cerdas. Bapak Ibu, perbedaannya di antara kerja keras dan kerja cerdas. Jika kita melihat dunia ini mempunyai ciri-ciri untuk menilai orang yang meraih keberhasilan. Maka kehidupan orang percaya seharusnya juga memiliki ciri-ciri untuk dinilai oleh dunia ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini Rasul Petrus itu memberikan nasihat praktis bagi umat Kristen tentang bagaimana hidup dengan benar di tengah dunia yang semakin rusak. Bagaimana kita itu bisa memiliki ciri-ciri di tengah dunia yang semakin tidak benar hidupnya. Dia mengingatkan kita tentang ciri-ciri orang Kristen yang sejati dan bagaimana kita seharusnya hidup dalam menghadapi segala tantangan zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tentu menyadari bahwa saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini. Menjadi terang dan garam bagi sesama. Namun apa yang membedakan seorang Kristen dengan orang lain? Apakah hanya sekedar mengaku kalau kita percaya Yesus? Ataukah hanya sekedar kita itu beragama Kristen? Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang membedakan adalah ada hal yang lain yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Ada hal yang lain yang harus kita tunjukkan agar orang-orang itu bisa melihat bahwa kita ini merupakan orang Kristen. Ada ciri-ciri yang harus dunia ini lihat. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mengingatkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa hidup ini tidak berlangsung lama. Tidak selamanya kita ada di sini. Karena itu kita harus bijaksana dalam segala hal yang kita lakukan. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa hidup sembarangan atau asal-asalan. Kita harus peka terhadap waktu dan situasi yang kita hadapi. Serta menyadari bahwa setiap tindakan kita harus mengarah kepada tujuan kita, yaitu kehidupan kekal.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Petrus sebagai rasul yang penuh kasih, menulis surat ini kepada jemaat yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Namun ia memberikan pesan yang sangat jelas mengenai sikap hidup yang harus dimiliki orang Kristen sejati. Terlepas dari segala tantangan, segala aniaya yang dialami. Harus tetap ada sikap hidup. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Kita bisa melihat di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu hendaklah kamu sadar dan bersiap untuk berdoa. Kita akan sama-sama melihat bahwa ada dua perintah dalam ayat ini, yaitu untuk sadar dan untuk bersiap untuk berdoa. Mari kita pertimbangkan terlebih dahulu apa artinya ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam terjemahan yang lain, versi yang lain, di King James, itu dikatakan, karena itu hendaklah kamu waras dan berjaga-jaga di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian kalau kita melihat di NIV dikatakan, karena itu hendaklah engkau itu berpikiran jernih atau bersih. Bapak Ibu, berpikiran jernih atau bersih dan menguasai diri sehingga kita dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi sadar itu berarti memiliki pikiran yang jernih dan sehat. Pikiran yang sadar tidak diliputi oleh persepsi yang salah tentang kehidupan ini. Sebaliknya ketika seorang mabuk atau teler, maka dapat dikatakan bahwa ia tidak sadar. Ketika seseorang tidak sadar, maka persepsi tentang hal-hal yang ada di sekitarnya tentu akan berbeda. Dan ia tentu akan hidup di dalam dunianya sendiri. Tidak berhubungan dengan kenyataan yang ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Petrus itu mau mengingatkan bahwa mari kita sadar, jangan kita itu hidup di dalam dunia kita sendiri, mari kita melihat tujuan akhir kita apa. Untuk kita itu bisa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saat ini sangatlah mudah untuk setiap kita itu kehilangan kesadaran. Saat ini sangat-sangat mudah bagi kita untuk kehilangan kesadaran. Kehilangan kontak dengan dunia nyata. Bapak Ibu, dengan pengaruh media sosial dan industri hiburan yang luar biasa saat ini, dengan adanya tayangan kabel dan lebih banyak saluran TV, banyak orang-orang saat ini yang hanya terpaku kepada media sosial tanpa menyadari kehidupannya yang nyata. Banyak acara yang ditayangkan di TV dan media sosial hari ini yang merupakan kreasi imajinasi manusia sendiri. Sebagian besar merupakan penggambaran kehidupan fiktif yang disajikan oleh aktor-aktor terampil dan ya dia bisa memerankan secara khusus. Kita banyak terpengaruh oleh dunia-dunia yang fiktif hari ini. Karena begitu banyak konten-konten media sosial. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, namun hal tersebut dapat membuat kita itu begitu asik dengan alur cerita sehingga untuk sementara waktu kita akan tenggelam dalam ketidaknyataan. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati agar tidak lagi terlibat dan asik dengan banyak acara yang beredar di media sosial. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berikan satu contoh, ada satu permainan yang namanya itu Carmageddon. Bapak Ibu pernah tahu, itu dalam permainan itu si pemain itu harus mengendarai mobil virtual ya Bapak Ibu. Jadi pemain ini harus mengendarai mobil virtual untuk menabrak orang-orang virtual yang ada di jalan. Bapak Ibu, pada saat levelnya semakin tinggi, maka si pemain akan menabrak atau membunuh orang-orang itu, pejalan kaki itu semakin banyak. Bisa 33.000 orang itu ditabrak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, permainan ini sangat adiktif tentunya. Dan menurut beberapa penelitian, 1 dari 4 orang
yang memainkan permainan ini menjadi kecanduan. Bapak Ibu, saya tuh membaca banyak kasus siswa yang kecanduan oleh permainan ini menunjukkan perubahan dalam perilaku mereka. Mereka menjadi sangat tidak peka terhadap kekerasan, mereka menjadi sangat tidak peka terhadap pertumpahan darah karena mereka sudah biasa. Sehingga mereka bahkan mulai menunjukkan perilaku kekerasan dan memperlakukan orang dengan kasar. Yang mau saya katakan bahwa hati-hati terhadap segala jenis permainan atau hiburan yang dapat memberikan pengaruh buruk pada pikiran dan menjauhkan kita dari kenyataan yang ada. Sehingga kita itu dapat tetap sadar, Bapak Ibu. Kita hidup di lingkungan yang mabuk dengan terlalu banyak hiburan, kesenangan, dan pengejaran yang sia-sia. Oleh karena itu, kita yang terpanggil menjadi anak-anak terang, anak-anak Kristus, kita punya satu tujuan hidup, pengejaran yang tidak sia-sia, yaitu kehidupan kekal. Mari kita tunjukkan ciri-ciri itu dengan kita tetap sadar dan datang terus kepada Tuhan. Berjuang keras melawan arus untuk menjaga pikiran kita tetap sadar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting bagi kita untuk menjaga pikiran yang sadar, pikiran yang melihat nilai sejati yang datang daripada Kristus. Sehingga semua hal dapat terlihat dengan jelas dan kita akan terus hidup dalam kenyataan. Hanya dengan begitu, semua hal yang kita lakukan akan diarahkan kepada tujuan yang nyata. Tetapi kemudian muncul pertanyaan bagi setiap kita. Bagaimana kita dapat menjaga pikiran yang sadar kalau kita itu berjuang sendiri? Bapak Ibu, mungkin kita berpikir bahwa kalau kita sendiri hampir mustahil untuk kita itu bisa menjaga pemikiran kita secara sadar. Hampir mustahil untuk menang dalam pertempuran yang sedang berlangsung ini. Untuk pikiran karena pengaruh dunia saat ini terlalu besar mungkin bagi kita. Tetapi yang mau saya bilang, dengan pertolongan Tuhan kita dapat melakukan itu. Itulah kenapa sebabnya perintah untuk bersikap bijaksana dalam ayat ke-7. Perintah untuk hendaklah kamu sadar, itu juga diikuti dengan perintah untuk kita itu bersiap untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya ini? Berjaga-jaga untuk berdoa. Berarti waspada dan terjaga secara rohani, Bapak Ibu. Karena kita hidup semakin dekat dengan waktu kedatangan Kristus. Kita tidak boleh berada dalam keadaan pingsan atau tertidur secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, Ia itu mendatangi murid-muridnya dengan harapan mendapati mereka itu terjaga. Tetapi apa yang didapati Yesus? Murid-muridnya tidur, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Yesus itu bilang, bisakah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? 1 jam saja kata Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging ini lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus segera kembali dari sorga, apakah Ia juga akan mendapati kita hari ini dalam keadaan tertidur? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, ketika Yesus itu datang kembali, apakah Dia mendapati kita hari ini dalam keadaan tertidur? Betapa malunya bagi kita jika Ia mendapati kita dalam keadaan tertidur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan saatnya untuk tidur secara rohani, tetapi saatnya untuk sepenuhnya pulih. Inilah saatnya bagi kita semua untuk menyingkirkan setiap dosa dan apapun dalam hidup kita yang dapat menghalangi pertumbuhan rohani kita. Dan kita itu bisa berlari dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan
kita. Sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita itu dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saatnya bagi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mencari wajah-Nya. Dengan kesadaran penuh kita datang kepada Tuhan untuk terus berdoa. Agar kita tidak terpengaruh oleh bobroknya dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah katakan kepada diri sendiri bahwa wah masih bisa menunggu loh, masih lama. Masih bisa menunggu sedikit lama lagi. Karena bagaimanapun juga Tuhan kan begitu sabar. Tuhan kan begitu baik terhadap anak-anaknya. Jadi ya nantilah untuk berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau saya bilang memang benar bahwa Tuhan itu panjang sabar terhadap kita. Tetapi itu tidak memberi kita alasan untuk menguji kesabarannya lebih jauh. Dan berharap dia akan menunggu sedikit lama. Bapak Ibu, Roma 2 ayat 4 itu bilang gini, kebaikan, kesabaran, dan kepanjang sabaran Allah harus menuntun kita kepada pertobatan yang cepat. Bukan pertobatan yang lama, yang nanti-nanti dulu. Roma 2 ayat 4 itu berkata, kebaikan, kesabaran, dan kepanjang sabaran Allah itu harus menuntun kita kepada pertobatan yang lebih cepat. Bukan kita itu menunggu. Mari kita mulai hari ini untuk mengubah hidup kita, gaya hidup kita. Mintalah Tuhan sekarang juga untuk membantu kita mengubah gaya hidup yang dikatakan dengan ketenangan, memberikan kita ketenangan, pikiran, sehingga kita bisa berpikir secara jernih. Dan kehidupan rohani kita sepenuhnya waspada terhadap segala sesuatu. Jangan terpengaruh oleh dunia ini. Mari lawan dunia ini dengan kita itu terus datang berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena hanya dengan datang kepada Tuhan, maka kita bisa melihat kuasa-Nya nyata dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat 1 Petrus itu mengatakan bahwa bukan hanya ini ciri-ciri orang Kristen, bukan hanya harus sadar, harus berdoa, enggak. Kalau kita melihat di dalam ayat 8 dan ayat 9 dikatakan juga bahwa hendaklah kamu saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Hendaklah kamu saling memberi tumpangan, jangan menaruh dendam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat Rasul Petrus itu mau berbicara bahwa kehidupan kita itu harus dilihat oleh dunia ini dengan berbeda, tidak sama. Ketika Petrus itu berbicara di awal bahwa kita harus sadar sehingga kita itu bisa terus datang kepada Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan. Ketika relasi itu terbangun, maka hubungan kita dengan sesama juga akan terbangun. Ketika relasi dengan Tuhan itu sudah beres, Bapak Ibu, maka kita akan mulai lagi relasi kita dengan sesama. Hendaklah kamu saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Inti yang ingin dikatakan adalah bahwa kita harus secara aktif memupuk hubungan yang baik dan kuat di antara orang Kristen dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istilah kasih dalam ayat 8 berarti kasih persaudaraan, kasih tanpa syarat. Kasih seperti itu bukan sekedar emosi atau perasaan sesaat, tetapi pilihan yang kita buat yang menuntut pada tindakan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kasih seperti ini diperlukan untuk kehidupan kita? Kenapa kasih seperti ini diperlukan untuk kita itu menjalani hidup di zaman akhir ini, di akhir zaman ini? Salah satu kemungkinan alasannya adalah bahwa persatuan akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Persatuan itu akan memberikan kekuatan tambahan bagi kita. Bapak Ibu, seiring dengan semakin kuatnya tekanan akhir zaman,
terhadap orang-orang percaya untuk menyesuaikan diri dengan dunia dan nilai-nilainya, maka umat Allah itu harus bersatu agar kita itu bisa sama-sama terus maju dan kita bisa sama-sama saling menguatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akan sangat sulit menjalani kehidupan Kristen tanpa persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Akan sangat sulit. Ketika kita mencoba menjalani kehidupan Kristen sendirian, kita akan menghadapi rintangan yang sangat besar dalam setiap kehidupan kita. Tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, pengaruh rekan kerja yang belum percaya, itu semua akan menimpa setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, ada satu ayat yang menunjukkan kepada kita betapa berharganya ikatan persekutuan untuk melawan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 memberitahu kita bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, menarik untuk dilihat, di sini dicatat bahwa kalau kita melihat, saya membaca bahasa aslinya, itu ada kata kerja, sadarlah dan berjaga-jaga, dan kata ganti milikmu. Semuanya itu bersifat jamak, yang menyiratkan bahwa kita harus sadar dan waspada bersama-sama, saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain. Bapak Ibu, itu bersifat jamak. Namun kata milikmu, atau di situ dibilang lawanmu, kata ini berbentuk tunggal. Ini menyiratkan bahwa iblis itu melahap orang percaya secara individu ketika mereka itu sendirian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iblis sangat tahu orang Kristen akan menjadi lemah ketika mereka itu terpisah dari persekutuannya atau terpisah satu sama lain. Dan ia mungkin mencobai untuk menabur perselisihan di antara kita hari ini. Setiap kali ada perselisihan di antara mereka, iblis itu akan senang. Karena itu akan membuat orang Kristen itu terpisah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu dimanfaatkan hal ini untuk memutuskan persekutuan, baik yang kita nikmati satu sama lain, dan membuat kita itu menjauh dari Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh mengabaikan tipu daya dan harus menangkalnya dengan kita itu terus bersekutu bersama-sama, bersekutu dengan penuh kasih, saling memperhatikan satu sama lain, mengasihi, mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapi pada konflik dan kesalahan antar sesama. Namun kasih mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menerima satu sama lain. Kasih yang sejati bukan hanya berbicara tentang kata-kata manis, tetapi juga melibatkan tindakan nyata dalam setiap kehidupan kita. Tindakan nyata untuk mendamaikan dan membangun hubungan yang baik dengan sesama. Meskipun mereka mungkin telah mengecewakan, melukai hati kita, menyakiti hati kita, tetapi dengan kasih kita itu bisa mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Oleh karena itu, setiap kita, mari kita bangun terus persekutuan kita dengan kasih. Mari kita bangun keluarga Antioquia dengan kita memiliki kasih yang besar. Saling memperhatikan satu sama lain. Jangan pernah keluar dari persekutuan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara, contoh sedikit, kalau kita berbicara api unggun, kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu api unggun itu, biar apinya besar, kayunya harus banyak kan ditumpuk semua, dan itu dinyalakan. Bapak Ibu, kalau kayunya satu itu keluar,
dari tumpukan api unggun itu keluar, maka lama-kelamaan kayunya ini padam, mati. Demikian kita. Ketika kita itu menjauhi persekutuan, maka lama-kelamaan kerohanian kita padam. Kita nggak peka lagi dengar suara Tuhan, kita nggak bisa tahu lagi apa yang Tuhan mau. Kita nggak bisa lagi datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu mari kita terus membangun persekutuan dengan penuh kasih. Mari menjaga persekutuan kita. Keluarga Antioquia yang saling mengasihi satu sama lain. Tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu, Petrus juga mengingatkan kepada kita untuk kita itu melayani seorang akan yang lain. Melayani seorang akan yang lain menurut karunia yang telah diterima masing-masing sebagai pengurus-pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kekristenan, pelayanan kepada orang lain dan adalah suatu panggilan, bukan sekedar pilihan kita, tetapi ini merupakan suatu panggilan. Masing-masing kita memiliki talenta atau karunia yang berbeda-beda dan justru bukan menjadi persoalan karena kita dapat saling melengkapi satu sama lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan talenta kita itu bisa dipakai untuk saling melengkapi. Ketika kita memiliki talenta, itu bukan berarti kita cukup berdiam diri begitu saja. Enggak. Tetapi talenta itu dipercayai Allah kepada kita untuk kita itu menjadi pengurus-pengurus di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen harus melayani sesuai dengan karunia-karunia Allah. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain menurut karunia yang telah diterima masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata karunia dalam bahasa Yunani-nya itu dikatakan karisma. Dan kata karisma itu kita tuh akan menemukan itu kata merupakan kata tanpa kata sandang. Tidak ada kata sandang di situ Bapak Ibu. Yang berarti karunia itu merupakan pemberian dari Allah atau anugerah yang diberikan Allah kepada kita, khususnya yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Ini merujuk kepada apa yang kita miliki dan itu dapat kita berikan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya masing-masing kita memiliki talenta dan karunia yang berbeda-beda. Dan justru itu bukan menjadi persoalan karena justru kita dapat saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita memiliki talenta, itu bukan berarti kita cukup berdiam diri saja, tetapi talenta itu dipercayakan Allah. Untuk kita itu terjun langsung melayani Dia. Untuk mengembangkan talenta kita, sehingga kita bisa terus melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dulu saya tuh berpikir bahwa, saya pernah berpikir bahwa tugas pelayanan adalah tanggung jawab seorang pendeta atau gembala sidang. Itu tugas pelayanan. Dulu saya tuh selalu berpikir bahwa ya tugas pelayanan ya urusan pendeta sama gembala sidang. Tetapi sementara jemaat, kalau jemaat ya tugasnya dilayani. Dulu saya berpikirnya begitu Bapak Ibu. Tetapi surat 1 Petrus banyak berbicara tentang pelayanan. Surat Petrus itu banyak sekali berbicara tentang pelayanan. Walaupun sebenarnya surat tersebut ditunjukkan kepada jemaat biasa, dan justru surat 1 Petrus itu ditunjukkan oleh orang-orang pendatang. Tetapi surat 1 Petrus kalau kita baca, banyak sekali berbicara tentang pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan itu bukan berbicara tentang hanya seorang pendeta
gembala sidang. Tetapi bagi setiap kita yang percaya, kita yang memiliki talenta diberikan Allah, mari kita datang untuk melayani Dia dan melayani sesama. Firman Tuhan hari ini itu berkata, agar kita tuh saling melayani seorang akan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melayani itu sudah seharusnya menjadi ciri-ciri dan gaya hidup orang percaya. Kita harus melayani sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Kita harus melayani dengan apa yang kita miliki, dengan tubuh kita, dengan talenta kita, atau karunia yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin ada yang dipanggil untuk melayani secara full time sebagai hamba Tuhan. Dan mungkin di setiap kita hari ini juga ada yang dipanggil untuk melayani sebagai majelis, penatua-penatua gereja. Atau ada juga yang dipanggil untuk melayani sebagai guru sekolah minggu. Atau ada juga yang dipanggil untuk melayani sebagai pemimpin pujian, berdiri di tempat sini. Sebagai singer, sebagai pemusik multimedia, kameramen, soundman, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita dipanggil untuk menggunakan talenta itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain dan kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah panggilan untuk melayani bukan dalam komunitas gereja, tetapi bukan hanya di komunitas gereja, tetapi di luar komunitas gereja juga. Kita dipanggil untuk kita bisa melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu memberikan kepada kita karunia agar kita dapat memperkuat tubuh Kristus dan menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh karena itu, apapun talenta yang kita miliki, kita harus pergunakan talenta tersebut untuk melayani Tuhan. Alkitab itu memberi contoh yang baik dalam hal ini. Orang yang memiliki karunia untuk berbicara, baiklah ia berbicara dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, katanya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Dianugerahkan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mampu melayani, itu semua pemberian daripada Allah. Kita pakai untuk melayani sesama, demi kebaikan sesama, dan kemuliaan Tuhan. Mulailah dengan memberi yang kecil, jadi penyambut tamu. Gak apa-apa itu melayani Bapak Ibu. Berdoa untuk gereja ini, itu melayani. Ketika kita terbiasa dengan memberikan hal-hal yang sederhana, yang kecil, maka kita akan dengan mudah memberi yang lebih besar untuk Tuhan. Tetapi kalau hal-hal sederhana saja, kita itu enggak terbiasa melayani, maka jangan berharap kita mau beri yang terbesar bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, melayani Tuhan. Menyambut tamu, mendoakan, memperhatikan. Maka kita akan bisa memberi yang lebih besar untuk Tuhan, bahkan memberikan hidup kita dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu, ada satu contoh dalam permainan puzzle. Kalau kita bermain puzzle, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita tuh akan melihat bahwa hanya ada satu puzzle yang bisa menutupi kekosongan. Enggak mungkin ada dua. Hanya ada satu pasti puzzle yang bisa menutupi kekosongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam gereja, saudara pun mempunyai tempat yang unik yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Di dalam gereja,
kita masing-masing itu memiliki tempat yang unik yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Untuk itu kita ada, itu untuk kita itu dipersatukan. Menjadi satu ikatan, saling melayani, memperlengkapi satu sama lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu setiap kita yang belum mengambil bagian dari pelayanan itu, carilah tempat kita, cari posisi kita, cari posisi di mana kita cocok, cari tahu puzzle kita itu di mana. Dan ketika kita menemukan itu, layanilah Tuhan dengan tekun di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cari tahu kita ini bisa di mana. Aku cuma bisa berdoa loh, saya tidak apa-apa. Maka puzzle itu akan dipasang di situ. Dan layanilah Tuhan di situ. Oh, aku cuma bisa nyambut tamu loh, ya nggak apa-apa. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang belum menemukan posisi itu, mari kita cari. Untuk kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan kita bisa sama-sama terus melayani Tuhan dan bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen yang sejati tidak mudah di dalam setiap kehidupan kita. Sangat-sangat tidak mudah dengan tantangan kehidupan ini, dengan tekanan, persoalan yang sering kita hadapi hari lepas hari. Tetapi dalam iman bersama Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu tentu akan terus mampu melalui persoalan-persoalan kita. Apapun persoalan kita, apapun tantangan kehidupan kita hari ini, kalau kita melihat bahwa itu tidak mudah, tetaplah senantiasa hidup dalam iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terus datang kepada Dia, mengakui dosa-dosa kita, dan hidup dalam Tuhan dengan berdoa dan senantiasa hidup berkenan di hadapan-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi Kristen yang sejati berarti bahwa kita dengan kesadaran penuh dan tanpa ikut-ikutan untuk mengikuti teladan Allah. Bapak Ibu, hubungan personal kita dengan Tuhan adalah dorongan diri sendiri yang dibantu oleh kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami perubahan atau transformasi menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Dan kita dapat dikenal oleh dunia sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita diberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai ciri-ciri orang Kristen sejati. Yaitu mereka yang hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Terus sadar dalam setiap kehidupannya. Untuk mereka bisa terus datang berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup mereka dengan penuh kasih dan siap melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita semua sebagai umat Kristen dapat menghidupi ciri-ciri ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kita, ketika dunia melihat kita, maka dunia tahu bahwa kita orang-orang Kristen. Karena kita memiliki ciri-ciri. Marilah kita terus berusaha untuk hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristen yang menjadi terang dan garam dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita untuk kita selalu menjalani hidup menunjukkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, berterima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Kami mau terus belajar Tuhan, untuk kami bisa terus sadar akan pengharapan kami kepada Tuhan.
untuk kami bisa terus datang berdoa kepada Tuhan, untuk kami bisa terus belajar saling mengasihi. Kami mau belajar untuk juga saling melayani Tuhan bahkan sesama kami. Kiranya Tuhan yang terus tolong kami, dan kami terus Tuhan bimbing untuk kami bisa menunjukkan kehidupan kami, kekristenan kami kepada dunia ini Tuhan. Biarlah kami bisa berbeda dari dunia ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Ini setiap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Soib, yaitu firman yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita mengembalikan sebagian berkat yang sudah kita terima sepanjang ini. Ada nats dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil menjalankan persembahan, kita akan selalu mengucap syukur, betapa ku bersyukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang setia dan juga penuh kasih, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati dan juga syukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa kami kepada-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan untuk dapat memberikan persembahan ini sebagai wujud kasih dan juga rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami.
Kami memohon kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat digunakan dengan bijaksana oleh gereja dan majelis maupun pengurus untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, membawa berkat bagi banyak orang dan juga memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami mungkin yang saat ini sedang sakit atau di dalam pemulihan. Biarlah Engkau yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memberikan kesembuhan. Berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, dan iman kepada mereka, serta hikmat bagi para tenaga medis, dokter, maupun obat-obatan yang mereka konsumsi supaya mereka boleh segera pulih kembali. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang berusia lanjut, biarlah dalam hari-harinya Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan sukacita yang daripada Tuhan, untuk mereka boleh menikmatinya. Dan Tuhan, kami juga saat ini menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang bersekolah, kuliah, dan bekerja, biarlah Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat, melalui ketekunan dan juga semangat dalam mereka menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing. Pimpin langkah mereka Tuhan, supaya mereka boleh selalu setia kepada Tuhan dan boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kami percaya Tuhan yang mendengar doa-doa kami, dan kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi. Jadi untuk pada hari ini di tema ciri-ciri orang Kristen sejati, firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk hidup dengan waspada, tekun berdoa, dan saling mengasihi dengan tulus. Kita dipanggil untuk melayani dengan karunia yang Tuhan berikan, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan namanya dalam segala hal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini mungkin ada jemaat yang baru hadir, baru pertama kali datang, bisa bangkit berdiri sejenak di tempatnya mungkin kalau ada yang baru. Oke, enggak ada ya. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dari Evangelis Soplip. Terima kasih juga kepada semua penata layan yang melayani kita. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Minggu depan kita akan menaikkan syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah nuansa Imlek yang penuh dengan sukacita. Ibadah akan diadakan 1 kali saja di pukul 8 dan disertai perjamuan kudus. Jadi biar kita bisa menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus minggu depan, kita boleh datang bersama-sama, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Suwanton dengan tema ucapan syukur. Dengan pelayan penyambut tamu oleh keluarga Bapak Ang Tiong Hui. Lalu kita juga ada pengumuman untuk kami mengajak jemaat atau penata layan untuk mengikuti acara Loving by Serving. Ini kita akan diadakan pada Minggu tanggal 2 Februari minggu depan jam 4 sore di gereja. Jadi untuk pelayan-pelayan yang aktif maupun juga pengurus komisi boleh datang minggu depan jam 4 sore. Lalu gereja juga akan membuka kelas katekisasi bagi jemaat yang ingin dibaptis dewasa atau CD. Jadi pendaftarannya sudah dibuka. Bagi jemaat yang mau mendaftar bisa menghubungi sekretariat gereja. Gitu ya. Mulai hari ini sudah bisa daftar. Nanti untuk informasi kelasnya menyusul untuk dimulainya. Kira-kira akhir Februari atau awal Maret gitu ya. Lalu Lose Soplip juga akan cuti di tanggal 3 Februari sampai 21 Februari untuk menyiapkan pernikahannya. Jadi nanti kita boleh mendoakan untuk Lose Soplip yang akan berangkat ke Kalimantan supaya perjalanannya boleh lancar gitu ya, sampai acaranya juga boleh lancar dan boleh kembali dengan selamat. Lalu mengingatkan juga untuk hari Rabu tanggal 29 Januari Persekutuan KW Sophia libur
dan akan kembali diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Februari dengan acara kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Christine. Lalu ada sedikit tambahan pengumuman dari STT Aletheia dan juga saat membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Jadi bagi jemaat mungkin yang tertarik untuk mendaftar bisa melihat di mading di depan sebelah pintu masuk gitu ya. Ada informasi yang lebih lengkap di situ dan juga ada tertera untuk nomor kontaknya siapa yang harus dihubungi kalau ada yang mau mendaftar. Lalu hari ini kita juga ada berita sukacita untuk yang berulang tahun. Ada 2 yang berulang tahun, ada Bapak Norman Sebastian Sentosa tanggal 23 Januari dan Ibu Chandra Wijaya tanggal 25 Januari. Mungkin ada yang datang atau diwakilkan. Minta salah seorang majelis. Oh ya, untuk jemaat yang dalam 1 minggu ini, apakah ada yang berulang tahun tapi kami tidak sebutkan namanya? Boleh maju ke depan juga. Jangan malu-malu ya. Kalau ada yang ulang tahun boleh maju karena kita punya sedikit kenang-kenangan dari gereja. Ada ayat firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Minta Lose Soltip dengan kasih untuk memimpin doa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk keluarga kita yang berulang tahun. Kita berdoa. Kami bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan menambah 1 tahun lagi usia yang baru kepada Bapak Norman dan Ibu Chandra. Terima kasih Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati, menolong Bapak Norman, Tuhan yang kiranya terus berkati dia. Apapun pekerjaan usaha yang dilakukan, Tuhan yang memberkati. Setiap persoalan, permasalahan, pergumulan, Tuhan juga turut hadir menolong Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Chandra Tuhan, kami berdoa menyerahkan Ibu Chandra ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati Ibu Chandra dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Berkati Ibu Chandra sebagai istri, sebagai orang tua, Tuhan yang terus tolong Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, apapun pergumulan yang dihadapi, kami percaya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan, kiranya terus Tuhan yang menolong, memimpin. Ini setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu ciri-ciri orang Kristen sejati tadi disebutkan mengasihi dan melayani. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, kiranya melalui pujian ini boleh tertanam dalam hati kita, melalui pujian ini boleh menjadi gaya hidup kita yang baru. Mari kita pujikan melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
Mari kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi, doa berkat akan sampaikannya Lososol. Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja, mari kita berdoa. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami memohon untuk Tuhan terus mengajari kami menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Terus mengajari kami untuk kami bisa terus datang di dalam doa-doa kami. Kami juga memohon Tuhan untuk Tuhan terus mengajari kami untuk kami bisa terus menunjukkan kasih kami kepada sesama. Dan untuk kami bisa juga terus melayani Tuhan dan sesama kami. Kiranya Tuhan itu yang terus Tuhan ajarkan kepada kami, dan biarlah kami bisa pulang dan mengingat itu semua untuk kami bisa lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada anaknya Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang terus menolong, menguatkan kita, memampukan kita untuk menghidupi firman-Nya hari lepas hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.